Nah begitu juga kalau yang halal. Berarti ada solusinya. Kalau kita dibebankan syahwat, populasi manusia harus dikembangkan, tetapi tidak ada solusinya, itu berbeda. Dan orang kalau akad nikah, tidak ada yang tidak tahu tentunya, setelah akad nikah, malam pertama mereka akan biologis. Keluarganya tahu, semua orang tahu, tetapi dua mempelai tidak merasa terbebani, karena mereka tahu ini boleh. Ini sudah halal, tidak ada yang memungkirinya. Sehingga kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan sel telur yang merupakan kantong manusia nanti yang kalau bersatu, itu akan sangat bagus kualitasnya karena pernikahan. Dua-duanya senang. Dan kalau dalam ilmu medis pun kita tahu kalau orang melakukan biologis dengan jiwa yang senang, tenang, itu lebih maksimal. Kalau hamil pun dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Dikenal dengan anak halal. Tapi kalau zina Bapak Ibu sekalian, umumnya orang melakukan dengan ketakutan-ketakutan. Ke hotel ketakutan, janjian ketakutan, dan biologisnya terganggu. Bibit manusia, sperma dan sel itu juga terganggu kualitasnya. Biologisnya mereka juga tidak maksimal. Kalau jalan ketahuan orang merasa malu. Kalau hamil di luar nikah, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir gak jelas statusnya. Bapak Ibu perlu garis bawahi, anak zina dalam buku-buku fikih kita atau para ulama kita tidak ada jalur nasab ke ayahnya. Tidak ada warisan di antara mereka. Kalau anak perempuan tidak boleh jadi walinya. Jadi sangat ketat sekali. Makanya Allah bilang, wala taqrabu zina, jangan dekati zina itu. Karena memang dilarang, jangan sampai populasi ini salah. Jadi intinya teman-teman sekalian, Allah memberikan kita jalan keluarnya. Dan selalu yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang haram ini hanya ujian doang gitu. Ujian saja. Apakah kita patuh atau tidak? Mirip dengan di perusahaan. Teman-teman kerja di perusahaan, pasti pertama kita melamar kerja, HRD akan mengatakan apa? Anda kalau lakukan 1, 2, 3, 4, 5, Anda akan dapat ini. Fasilitas ditawarkan semua. Supaya kita menjadi staf yang berprestasi. Tujuannya itu. Tapi perusahaan juga akan mengatakan sebagai peringatan saja, kalau Anda melalaikan kewajiban, Anda akan kena SP1, SP2. Tapi perusahaan tidak berharap ini. Berharapannya adalah kita berprestasi. Nah seperti itu sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang haram hanya sebagai ujian saja. Jangan sampai melanggar, ada hukumannya loh. Dan hukuman bertahap, ada hukuman fisik, ada hukuman ketidaktenangan, dan ada ujungnya siksa kubur dan api neraka bagi orang yang terus membangkang. Nah ini gambaran tentang masalah lebih dalam lagi rincian masalah takwa itu Bapak Ibu sekalian. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian bagaimana penjelasan takwa ini lebih jauh lagi di dalam hadis Nabi SAW dan juga perkataan statement para ulama, dan nanti kita akan tutup dengan beberapa kisah. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW, dan ini dikatakan sanadnya hasan sahih atau bisa diterima hadisnya dari Abi Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini meriwayatkan secara bersamaan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Selalulah bertakwa sama Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun, ya, di waktu dan situasi apapun. Selalu kata Nabi SAW, ingat Allah, ingat Allah. Allah bolehin lakukan, Allah larang tinggalkan, walaupun sampai harus mati, nggak peduli, gitu kan? Karena sudah ada ancaman bagi orang yang melanggar dan tentu keutamaan bagi orang yang taat. Lalu Allah mengatakan, lalu Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ganti perbuatan dosamu itu ya dengan perbuatan baik. Kalau kamu pernah melanggar, pernah berzina, pernah berbohong, berhentikan, kata Nabi SAW. Lalu ganti dengan perbuatan yang baik. Ganti dengan pernikahan, ganti dengan kejujuran, ganti. Sebab kalau kita mengganti keburukan kita dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang lalu. Ya, makanya pernah ada orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Kebetulan bapak itu umurnya sudah 60 tahun. Lalu dia datang, lalu Hasan Basri mengatakan, berapa umur Anda? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu kamu sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhanmu, dan sebentar lagi kamu akan sampai. Dan kamu akan meninggal, pasti kau akan ketemu dengan Allah, dan pasti juga akan ada pertanggungjawaban. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ketakutan, lalu dia mengatakan, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ini namanya kalimat istirja dalam bahasa Arab. Mengembalikan kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma diucapkan kalau ada kematian ya. Semua hal yang kita tidak suka, kita usahakan ucapkan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Seperti sebagian salaf kalau lagi jalan kakinya kesentuh batu, keseleo, mereka bilang inna lillahi wa raji'un. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sedang diuji oleh Allah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah selamat, berikan aku pahala dari ujianku ini dan gantikan aku lebih baik, maka Allah akan gantikan yang lebih baik tentunya ya. Kita kembali ke kisah tadi. Bapak ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Hasan Basri, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, orang yang mengakui Tuhannya Allah dan dia tahu ilaihi raji'un akan kembali kepada Allah, berarti harus tahu dan yakin apa yang kamu lakukan dari kebaikan akan kau temukan balasannya sekecil apapun. Apa yang kau lakukan dari pelanggaran maka kau juga akan kau temukan hukumannya. Maka orang itu pun mengatakan kalau gitu apa solusinya? Lalu Hasan Basri memberikan solusi, ini kesimpulan daripada takwa itu. Maka Hasan Basri mengatakan, perbaiki sisa umurmu ke depan. Mulai sekarang atbi'is sayyi'atal hasanah. Lakukan kebaikan sebagai ganti daripada keburukanmu yang lalu-lalu. Sisa umurmu pakai untuk itu. Sekarang mulai sholat, mulai ibadat, kerjakan dan maksimalkan dalam masalah itu. Maka pasti kebaikan itu akan menghapuskan kesalahanmu. Dan ketahuilah, ya, Allah akan maafkan kesalahanmu. Dan ketahuilah kalau kau tetap dalam pelanggaran-pelanggaranmu di umurmu sekarang ini, maka berarti Allah akan menghukummu apa yang kau langgar sekarang dan juga masa-masa lalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wajar orang kalau memperbaiki, dan Nabi sudah bilang, bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam situasi dan kondisi apapun, serta juga selalu ganti keburukan itu dengan kebaikan. Kami sarankan juga di poin ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baru mengenal Al-Quran, mohon maaf saya tidak nyinggung siapapun kalau kebetulan pas keadaan Anda ya. Anda baru bisa baca Quran di umur 30 tahun atau 40 tahun, baru benar tajwidnya, baru benar makharij hurufnya, baru bisa bedain mana sin, mana shin, mana sod, mana dha, mana zal, mana zai. Karena ini kalau Bapak Ibu salah dalam penyebutannya, salah semua makna Al-Quran. Ya. Cara membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada saat bumi ini kami goncang dengan keras pada hari kiamat. Tentang hari kiamat dalam surah Zalzalah, kalau Anda baca isa sulsila, silsilah atau sulsilah itu artinya bersambung-sambung, berubah makna. Anda kalau tidak benar baca Al-Fatihahnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah ha. Ada beda antara ha, kha sama ha. Beda tiga ini. Penyebutannya beda. Alhamdulillah dengan sedikit keluar angin, artinya segala puji dan puja kehadirat Allah. Tidak bisa Anda ganti menjadi kha, Alhamdulillah, itu tidak bisa. Berubah makna. Apalagi kalau Anda ganti dengan ha, Alhamdulillah, itu berubah makna. Kalau pakai ha, tadi segala puji bagi Allah. Kalau pakai ha, alhamdulillah, itu artinya kematian. Berubah makna. Ya. Rabbil alamin, alamin pakai ain. Beda ain sama alif. Kalau Anda bilang Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Kalau Anda ubah ain menjadi alif, Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Berubah makna semuanya.